Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam tergantung Anda kapan menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Yeremia Raja Jusan Apitupulu. Saya dari kelas 12 MIA 6, ingin menshipnosiskan suatu novel sejarah yang berjudul Rumah Kaca, yang dikarang oleh Pramudia Anantatur. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan videonya, ada baiknya saya membuka opening dulu. Opening dimulai. Oke, jadi di sini kita akan sama-sama membahas sinopsis dari cerita Rumah Kaca. Rumah Kaca ini adalah novel tetralogi buru karya Pramudia Anantatur yang adalah edisi terakhir dari 3 novel awal. 3 novel awal, yang pertama adalah Bumi Manusia, yang kedua adalah Anak Semua Bangsa, yang ketiga adalah Jejak Langkah. Nah, perbedaan dari 3 novel awal, novel Rumah Kaca ini bersudut pandang menjadi seorang Jeks pengemanan, seorang anak bangsa yang kemudian bekerja menjadi polisi kolonial Belanda pada saat itu. Nah, di awal cerita, Jeks pengemanan ini adalah seorang anak yatim piatu yang dia ditinggalkan sendiri dan orang tuanya sudah meninggal, dua-duanya. Kemudian dia diangkat oleh seorang apoteker Prancis yang bernama Tuan de Chaigne. Kemudian dia disekolahkan di pendidikan Eropa oleh Tuan de Chaigne ini, dan kemudian dia setelah tamat dari pendidikannya di Eropa, dia dikembalikan atau kembali ke tanah air untuk bekerja menjadi seorang polisi. Nah, sebelum dia menjadi seorang polisi, dia tentunya memiliki tekad awal sebelum menjadi seorang polisi. Sebelum dia menjadi seorang polisi, dia bertekad ingin menegakkan keadilan dan tegas terhadap orang yang ingin melakukan tindakan kejahatan dan coba dilindungi gitu. Ibaratkan kayak hukum sekarang itu kan tumpul, seperti itulah ibaratnya. Nah, kemudian setelah dia mendapatkan jabatan yang menjadi seorang polisi atau tamtama pada saat itu awal menjadi seorang polisi, dia ditugaskan untuk menumpas kejahatan dalam tanda kutip. Kejahatan dalam tanda kutip di sini yang artinya adalah kejahatan bagi kolonial Belanda yang dianggap jahat oleh kolonial Belanda. Dan dia di sini ditugaskan untuk memberantas komplotan Si Pitung. Seperti yang sudah kita banyak tahu, komplotan Si Pitung ini adalah komplotan pribumi yang memberontak terhadap pemerintahan kolonial Belanda yang melakukan rakyat pribumi pada saat itu secara tidak adil, di mana merebut segala harta, bahkan tanaman yang dia tanam, dan bahkan tempat tinggal. Pokoknya kejam itu, rakyat kolonial Belanda itu terhadap rakyat pribumi itu sangat kejam. Maka dari itu rakyat pribumi ini membentuk komplotan Si Pitung untuk memberontak. Itu adalah salah satu rakyat pribumi atau segerombolan rakyat pribumi yang berontak terhadap kolonial Belanda. Nah, kemudian setelah dia berhasil menangkap komplotan Si Pitung, dia mempelajari nih. Setelah dia tertangkap, ditanyain, kau kenapa gitu? Kamu kenapa gitu melakukan tindakan seperti ini? Karena dia ini kan pada dasarnya awal menjadi seorang polisi kan dia ingin menumpas kejahatan yang harus didasarkan oleh keadilan. Jadi dia ingin tahu itu kenapa penyebabnya. Nah, jadi ditanya, aku melakukan ini karena yang Anda lindungi itu adalah salah. Kenapa gitu? Ya karena Anda itu melindungi yang seharusnya Anda lawan. Kenapa? Karena dia merebut hak kami. Jadi intinya dia tidak melakukan secara tidak adil. Jadi si Jeks pengemanan ini merasa terdiam. Jadi dia merasa, aku ini sebenarnya menjadi polisi yang baik apa yang jahat? Aku ingin mempertahankan jabatanku apa mempertahankan keadilan, menegakkan keadilan. Jadi dia di sini bergejolak dan dia tetap kokoh pada pendiriannya. Bukan pendiriannya sebenarnya, pada uang jabatan. Dimana dia tetap mempertahankan jabatannya tapi tidak mementingkan lagi mutu awalnya menjadi seorang polisi. Sama seperti anggota DPR. Pada awal ingin menjadikan
rakyat itu makmur pada akhirnya ya Anda tahu sendiri. Oke, lanjut. Oke. Selanjutnya, setelah dia berhasil menumpas kasus kejahatan si Pitung ini, yang dalam tanda kutip tadi, dia kemudian dinaikkan jabatannya, karena kan setelah menumpas kejahatan berarti petingginya itu senang tuh terhadap pekerjaan si Pitung ini, pekerjaan si Jacques Pangemanan ini, karena dianggap membantu kolonial Belanda untuk semakin meluas di Nusantara atau Hindia Belanda pada saat itu. Kemudian setelah dia berhasil tadi, dia dinaikkan jabatannya menjadi Kombes Pol, Komisaris Besar Polisi, yang kemudian otomatis pekerjaannya pun meningkat. Jadi pekerjaannya pada awal dia menjadi tamtama kan pekerjaannya itu langsung terjun ke lapangan. Tapi setelah Kombes Pol ini dia mulai bekerja di kantor. Tapi dia bekerja untuk memantau saja pada sini, memantau pergerakan nasional yang ada di Nusantara atau Hindia Belanda pada saat itu. Di mana pergerakan nasional ini diawali oleh tokoh Minke. Nah, Minke ini adalah tokoh dari 3 novel awal tadi. Yang pertama adalah Bumi Manusia, yang kedua adalah Anak Semua Bangsa, dan yang ketiga adalah Jejak Langkah. Ini adalah tokoh nasionalis, di mana dia membangun SDI atau Serikat Dagang Islam, dan dia membuat surat kabar Medan. Di mana surat kabar Medan ini untuk mengkritik kolonial Belanda pada saat itu. Nah, kemudian di sini masih memantau dan dia melaporkan nih, dia kayak cepu gitu. Cepu itu kepada Gubernur Hindia Belanda pada saat itu yang bernama Hindenburg. Dia kemudian ngasih tahu kalau misalnya ada nih seorang tokoh nasional negara atau tokoh nasional Hindia Belanda pada saat itu yang ingin menjatuhkan pemerintahan kolonial Belanda yang ada di Hindia Belanda yang bernama Minke. Dimana si Hindenburg ini merasa terancam dong, karena dia akan merasa nanti aku akan jatuh gitu. Nah, kemudian si Hindenburg mentugaskan si Jacques Pangemanan untuk membuat rekomendasi. Saya suruh untuk membuat rekomendasi gimana nih cara untuk menjatuhkan si Minke, gimana cara untuk menjatuhkan SDI Serikat Dagang Islam yang dia buat. Pada saat itu dia masih ditugaskan untuk membuat rekomendasi. Nah, setelah itu dia meneliti dan membuat rekomendasi cara bagaimana untuk menjatuhkan si Minke tadi. Kemudian dilaporkan, nah ini hasil laporanku ke si Hindenburg. Kemudian si Hindenburg puas pertama dengan hasil yang dia dapatkan dari si Jacques Pangemanan. Kemudian setelah itu si Jacques Pangemanan ini ditugaskan lagi untuk membuat surat lagi rekomendasi, tetapi gagal pada saat itu sebanyak 3 kali. Nah, kemudian dia ditugaskan ke tempat yang baru, tapi juga untuk merekomendasi juga, tetapi rekomendasi untuk memantau kebangkitan nasional yang ada di Asia. Kemudian gunanya untuk dibandingkan ke kebangkitan yang nasional yang ada di Hindia Belanda. Dia di mana bekerja pada saat itu di gedung Estlands Chief untuk memantau itu tadi. Kemudian setelah dia berhasil lagi, dia puas, si Hindenburg ini puas. Kemudian dia dipekerjakan di sebuah tempat kerja baru di Algemene, di Algemene Sekretariat di Buitenzorg. Dia di sini dipekerjakan naik jabatan lagi, dipekerjakan sebagai penasehat ahli gubernur Hindia Belanda. Dan tanda kutip adalah cepunya orang Indonesia kepada pemerintahan kolonial Belanda untuk menjatuhkan negara dia sendiri sebenarnya. Nah, kemudian pada saat itu si Jacques Pangemanan ini yang sangat pahitnya di sini, dia disuruh tinggal di rumah si Minke, bekas rumah si Minke. Otomatis orang yang ada tinggal di rumah Minke seperti istri dan pembantu diusir dong. Dan dari sini istrinya si Minke itu sempat datang sebanyak 2 kali beserta anak dan pembantunya sebanyak 2 kali untuk memohon rasa kasihan dari Jacques Pangemanan. Tapi Jacques Pangemanan ini tidak memberikan rasa kasihan. Itulah kejamnya dari masyarakat negara memakan negaranya sendiri. Sebenarnya seperti itu. Karena kurangnya sifat nasionalis dan makar uang. Nah, singkat cerita, di sini dia dipekerjakan kembali untuk memantau, bukan hanya memantau, bahkan menghancurkan secara langsung segala pekerjaan si Minke, segala kebangkitan yang ada di Hindia Belanda.
Langkah pertama dia menghancurkan SDI, Syarikat Dagang Islam yang dibuat oleh Minke. Di mana dia di sini menghancurkan SDI dengan cara mengadu domba antara rakyat pribumi dengan rakyat Tionghoa. Pada saat itu dengan cara memanipulasi perdagangan dan menuduh rakyat pribumi lah penyebab dari kerusuhan ini. Kemudian di situ dia disuruh gini, rakyat pribumi dipisahkan, mana rakyat pribumi mana rakyat Tionghoa setelah terjadinya kekacauan itu. Kemudian itu diekspos ke kancah internasional untuk dipermalukan SDI ini. Sebelumnya saya kasih tahu SDI ini sudah sempat dapat sorotan dari kancah internasional sebagai syarikat dagang yang dinilai sangat berkompeten, sangat bagus. Nah, singkat cerita, hancurlah SDI ini dikarenakan adu domba ya tadi, dan tidak dapat lagi dukungan dari internasional karena sudah dianggap jelek. Setelah itu dia menghancurkan juga namanya Identitas Party, itu adalah sebuah organisasi pengkritik organisasi politik yang mengkritik pemerintahan kolonial Belanda secara keras. Kemudian dia juga menghancurkannya dan berhasil dihancurkan. Dan setelah itu dia merasa kayak udah selesai gitu kan, semuanya udah kuhancurkan, tinggal aku dapat jabatan lagi yang baru dan aku semakin kaya. Tetapi setelah hilangnya ke organisasi-organisasi itu, muncul lagi organisasi baru seperti mati satu tumbuh 1000 gitu. Ada namanya Jong Java, Jong Celebe, Sumatera Nanbon, dan Rukun Makassar gitu. Rukun Makassar itulah organisasi-organisasi pemuda baru gitu. Nah, otomatis kalau ada organisasi yang baru dibangun, berarti banyak dong pekerjaan yang akan ditimpahkan lagi kepada si Jacques Pangemanan. Otomatis dia menjadi stres. Jadi mulai dari sinilah dia mulai minum minuman keras, main-main pelacur, dalam tanda kutip perempuan PSK gitu ya. Terus dia pun mulai main judi, dan dari sini dia ditinggalkan oleh istrinya dan anaknya. Istri dan anaknya ini kembali ke Perancis karena suaminya ini udah kayak nggak baik lagi gitu di mata orang ini, tidak dapat menjadi kepala keluarga yang baik lagi. Jadi mereka memutuskan kembali ke kampung halamannya. Singkat cerita, Jacques Pangemanan ini semakin hancur. Dan singkat cerita juga, setelah 5 tahun kemudian, Jacques Pangemanan ini akhirnya disuruh untuk menjemput si Minke. Akhirnya Minke ini bebas dari penjara yang ada di Maluku. Sebelumnya si Minke ini dipenjara oleh Jacques Pangemanan, ditugaskan oleh si Hindenburg karena yang tadi seperti ancaman gitu, ancaman bagi kebangkitan pemerintahan kolonial Belanda yang ada di Indonesia atau di India Belanda pada saat itu. Nah, kemudian setelah itu si Minke ini lepas gitu dari si Jacques Pangemanan ini mulai dekat kepada si Minke untuk mempelajari segala gerak-gerik Minke. Dia di sini seperti mengkhianat gitu. Dia berpura-pura, kau adalah guruku, aku sangat mengagumi karyamu, aku sangat mengagumi segala pemikiranmu terhadap pembangunan yang akan kau buat nantinya di India Belanda ini. Tetapi guna dan maksud dibalik itu semua untuk mengetahui rencangan Minke selanjutnya yang akan nanti dia laporkan ke India Belanda lagi, menjadi cepu lagi dia ini. Ini yang sangat dikesalkan bagi sang pembaca sebenarnya. Tapi dalam arti sebenarnya si Minke ini baik kan. Jadi si Jacques Pangemanan ini ada dua sudut pandang. Dia sebenarnya bisa ikut baik dan bisa ikut buruk. Di mana dia bisa ikut baik? Karena ini sama-sama rakyat pribumi, saling mendukung. Di mana ikut buruknya, dia ingin mendapatkan jabatan yang baik dengan cara membuka buah pikir Minke. Jadi otomatis dia mengambil jabatannya dong, karena di sini kan dia dibutakan oleh uang. Oleh karena singkat cerita, dia kemudian mendapatkan buah pemikiran Minke dan dilaporkan lagi nih. Pertama Minke ini dibawalah ke Bandung. Ke Bandung dia di situ bercerita, aku akan membuat gini. Kemudian si Jacques Pangemanan dicatat apa yang akan dibuat si Minke nanti. Jadi Jacques Pangemanan ini di sini bersikap seperti seolah-olah mendukung segala pekerjaan dan bahkan bertukar pikiran kepada Jacques Pangemanan terhadap Minke. Dia sini bertukar pikiran karena si Minke sudah percaya kepada Jacques Pangemanan. Nah, setelah itu si Jacques Pangemanan ini
melaporkan kepada Hindia Belanda. Dan di sini saya sangat saya kesal kali. Si Jacques Pangemanan membuat ide untuk menghancurkan si Minke, bahkan membuat si Minke meninggal. Di mana Jacques Pangemanan membuat skema atau sketsa di mana si Minke ini seolah-olah berhutang kepada Bank Hindia Belanda dan seolah-olah dan melibatkan segala orang yang berurusan terhadap Minke tidak mau berurusan dong kepada Minke karena dia berhutang. Sehingga singkat cerita si Minke tidak ada yang berani mendekatinya karena takut berurusan dengan polisi Hindia Belanda. Itu semua buah pemikiran dari si Jacques Pangemanan. Singkat cerita juga, akhirnya si Minke ini sakit keras dan akhirnya mati di Jawa karena dia di sini kena beban mental, dan dia juga di sini kena disentri. Dan oleh karena itu, si Jacques Pangemanan ini baru saat si Minke ini meninggal dia nyesal gitu. Yang penyesalan selalu datang di akhir, karena kalau di awal itu namanya pendaftaran. Ya, bercanda. Oke, lanjut. Setelah itu akhirnya si Jacques Pangemanan ini mengaku salah kepada ibunya, si Minke, yang namanya Madame Lebouche. Itu dia mengaku di situ, ibu saya adalah orang yang berdosa, saya adalah orang yang membuat anak ibu meninggal. Dimana saya membuat sebuah propaganda kalau anak ibu ini adalah orang yang berhutang sehingga orang tidak berani berdekatan kepada anak ibu atau berurusan dengan anak ibu. Dan sayalah yang membuat segala rencana Minke itu rusak. Oleh karena itu saya siap menerima hukuman apa saja yang akan ibu jatuhkan, dan saya siap terima hukuman dari Tuhan. Itu yang dia katakan kepada Madame de Lebouche atau ibunya Minke. Tapi ibunya Minke sini terdiam karena tidak tahu dia mau bilang apa lagi, karena ya gimana kalau orang udah kesal tapi nggak bisa diutarakan lagi gitu. Udah tingkat paling tertinggi gitu, nggak bisa lagi mau diutarakan. Singkat cerita di sini si Pak Jacques Pangemanan ini menyerahkan segala tulisan karya si Minke dan karya rekomendasi dia juga terhadap tulisan si Minke. Kemudian tulisannya ini digabungkan gitu kan, dinamakan novel Rumah Kaca. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini dan telah menyimak apa yang saya sinopsiskan tadi. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe, and see you the next video. I used to think death was the end, but that was before. I'm not scared anymore. I know that my soul will transcend. I may never find all the answers, I may never understand why, I may never prove what I know to be true, but I know that I still have to try. If I died tomorrow, I'd be alright, because